Atlanta Stadium akan menjadi saksi duel paling panas di Piala Dunia 2026. Jude Bellingham yang sedang menggila dengan 2 golnya ke gawang Norwegia dan kini harus berhadapan dengan Lionel Messi, sang maestro, sang raja Piala Dunia yang masih belum kehilangan sentuhan magisnya. Dan ini bukan sekedar semifinal, tapi ini adalah pertarungan 2 generasi, duel 2 negara, dan juga sejarah penuh dendam. Dan laga ini bisa menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi juara dunia. Mampukah Thomas Tuchel menemukan cara menghentikan Messi untuk pertama kalinya? Atau justru La Pulga kembali menulis sejarah dan mematahkan mimpi Inggris untuk menuju final? Sobat-sobat Papatola Football, mari kita bahas di preview match laga semifinal antara Inggris berhadapan dengan Argentina. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Sobat-sobatku, pertandingannya akan berlangsung di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 02 waktu Indonesia Barat. Jadi ini kayaknya memang kalau semifinal final ya, habis semifinal final. Jadi memang ini final sebelum final. Bisa juga ini sebenarnya juga menjadi final. Alah, yang pasti ini adalah pertarungan yang sangat dahsyat. Kita tahu bahwa Inggris datang ke semifinal ini dengan kepercayaan diri yang luar biasa setelah kemarin mereka di perempat final mengalahkan Norwegia. Dan juga tentu saja Thomas Tuchel sekali lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih elit. Pergantian ritme permainan, pressing lebih tinggi, serta keberanian menaikkan posisi Jude Bellingham membuat pertandingan berubah total. Dan terbukti memang Bellingham semakin bersinar, mencetak 2 gol dan membawa Inggris menang 2-1 atas Norwegia. Ini bukan kemenangan biasa karena Inggris tertinggal terlebih dahulu dan ini merupakan comeback remontada. Mereka tidak panik, mereka percaya pada proses dan Inggris tahu kapan harus menyerang. Argentina juga datang dengan pertandingan yang jauh lebih mudah ya, jauh dari kata mudah. Swiss membuat juara bertahan ini agak-agak frustasi juga sebenarnya selama hampir 2 jam pertandingan karena masuk babak extra time. Granit Xhaka ya, kapten Swiss bisa mengontrol lini tengah, kemudian penjaga gawang Swiss Kobel berkali-kali menggagalkan peluang dari penyerang-penyerang Argentina termasuk penyerang Messi. Tapi seperti biasa Argentina bisa menemukan jalan keluar karena mereka sepertinya memang tim yang tahu cara memenangkan pertandingan. Dan akhirnya Julian Alvarez memecah kebuntuan di extra time setelah sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan menjadi 3-1. Dan sekali lagi Argentina membuktikan bahwa tidak selalu mereka bermain indah, tapi mereka tahu cara untuk menciptakan gol dan memastikan kemenangan untuk Argentina. Dan pertarungan taktikal nanti ya, seperti yang sudah kita sajikan sebelumnya di preview match laga yang lain. Taktikal antara Thomas Tuchel versus Lionel Scaloni. Ini kan punya 2 filosofi yang berbeda. Kalau Thomas Tuchel ini dia lebih fleksibel. Jadi Tuchel tidak terlalu terpaku pada satu sistem karena saat melawan Norwegia Inggris berganti dari 4-2-3-1 menjadi 3-2-5 ketika menyerang. Dan ini membuat fullback naik tinggi, Saka dan Gordon membuka lapangan selebar mungkin dan Bellingham bebas mencari ruang. Karena memang Thomas Tuchel ini karakternya dia senang untuk memancing lawan keluar sebelum menyerang ruang kosong. Nah, kalau kita lihat kebalikannya dengan Lionel Scaloni, dia memang lebih mengutamakan keseimbangan. Argentina tidak pernah menyerang dengan terlalu banyak pemain. Mereka sabar, mereka menunggu kesalahan lawan dan juga begitu Messi mendapatkan ruang, semua pemain langsung bergerak. Dan inilah alasan Argentina sangat sulit dihentikan. Kita tahu bahwa setelah kemenangan masing-masing tim di semifinal, Thomas Tuchel menyampaikan bahwa kemenangan atas Norwegia itu sebuah hal yang sangat mereka nikmati dan juga menegaskan bahwa tetap harus rendah hati saat menghadapi Argentina.
Dan intinya melawan juara bertahan itu memang butuh disiplin ya. Dan juga butuh kesabaran. Karena kesalahan kecil saja bisa dihukum oleh pemain seperti Lionel Messi. Dan kemudian kalau Scaloni bilang, dia menyatakan bahwa Inggris ini merupakan salah satu tim terbaik di turnamen ini. Dan dia mengatakan mereka harus segera pulih secara fisik karena berturut-turut menghadapi 2 pertandingan hingga extra time. Dan kalau diterjemahkan di lapangan nanti ya, pertarungan Declan Rice versus Lionel Messi ya, ini sangat taktikal dan menarik karena pertarungan duel mereka ini penting sobat. Declan Rice bukan ditugaskan menjaga Messi secara man to man, tapi dia harus bisa untuk memotong jalur umpan menuju Messi. Tapi masalahnya kan Messi nggak pernah diam dia, walaupun jalan, tapi dia nggak diam di satu tempat. Dia turun ke tengah, dia masuk ke half space, dia melebar ke sayap, kadang sudah berdiri di gelandang, kadang tiba-tiba muncul di depan back. Nah, ini kan hampir mustahil dijaga karena dia selalu muncul di ruang yang tidak seharusnya. Maka bukan Messinya yang dijaga, tapi jalur umpan menuju Messi. Jadi ya harus kerja keras lah. Rice, Stones, Guehi, Pickford ini harus benar-benar sinkron untuk bisa mengamankan Messi, menjauhkan Messi dari tempat berbahaya mereka. Dan kemudian duel Jude Bellingham, Enzo Fernandez juga akan menarik sobat, karena saat ini Jude Bellingham lagi betul-betul meningkat drastis kualitasnya. 6 gol sudah dia lesakkan ke gawang lawan selama turnamen dan masih berpeluang untuk menciptakan gol di babak semifinal dan juga nanti di partai final 1 atau partai final 2. Tapi Enzo Fernandez juga kita tahu dia merupakan tipe gelandang yang mampu mengatur tempo pertandingan. Nah, kalau Enzo berhasil memperlambat permainan, ini Bellingham akan kehilangan momentum. Tapi sebaliknya, jika Bellingham yang terus melakukan late run ke kotak penalti, hati-hati, Argentina bisa kesulitan. Duel yang menarik berikutnya adalah Harry Kane dan juga Christian Romero. Romero kita tahu merupakan bek yang sangat agresif. Dia juga cetak gol kemarin melalui sundulan. Dan dia juga senang keluar dari posisinya. Tapi masalahnya Kane justru suka turun ke tengah. Jadi kalau Romero mengikuti Kane ini, ya kan, akan muncul di ruang belakang. Disitulah Gordon atau Saka bisa masuk. Jadi Tuchel kemungkinan besar akan mencoba pola ini. Dan lagi ada yang menarik juga nanti kalau melihat aksi Messi versus Messi dan Julian Alvarez. Ini kan hubungannya semakin matang nih. Messi turun, Alvarez berlari. Messi mengumpan, Alvarez finishing. Dan skema sederhananya tetapi sangat mematikan. Inggris wajib menjaga garis pertahanan dengan tetap rapat. Jadi kalau Papatola bilang ya, aksi para pemain kunci seperti Messi, ya walaupun dia gagal cetak gol lawan Swiss, tapi pengaruhnya luar biasa dan tetap bisa kasih assist. Ada Alvarez, ada McAllister. Ini memang pertandingan yang akan sangat emosional ya. Kita tahu juga kan McAllister pemain-pemainnya banyak, dia banyak temannya di Inggris. Karena dia kan main di Premier League. Jadi McAllister juga paham bagaimana nanti menjadi penghubung antar lini tengah dan juga depan. Enzo Fernandez bisa mengatur tempo, bisa memenangkan duel dan mengalirkan bola. Begitu juga Paredes. Dia ini bertugas untuk menjaga keseimbangan. Nah, di kubu Inggris sendiri, Jude Bellingham saat ini betul-betul menjadi mesin, menjadi motor serangan, motor permainan ya. Dan juga ada Bukayo Saka yang bisa akan menghadapi Tagliafico nanti. Bukan tugas mudah memang, tapi kecepatan Saka bisa untuk menarik menarik Tagliafico. Juga Anthony Gordon yang permainannya juga semakin meningkat. Harry Kane, Declan Rice ya. Jadi secara permainan kalau Papatola boleh memprediksi 20 menit pertama kemungkinan berlangsung sangat hati-hati. Argentina akan menguasai banyak bola tapi tidak mudah masuk ke daerah pertahanan Inggris. Mereka akan lebih banyak bermain di pertahanan sendiri, kemudian ke tengah, tarik ke belakang, kemudian lakukan direct ke sayap. Dan itu sudah juga bisa diantisipasi oleh Inggris. Jadi 20 menit masih saling menjajaki nih, melihat celah kosong. Dan tentu saja setelah pertandingan mulai terbuka, mulai berani menyerang, kedua-duanya memainkan lebar lapangan, Bellingham akan beberapa kali nanti bisa menusuk dari lini kedua. Messi bisa menemukan ruang, Harry Kane turun membantu build up, dan juga Saka dan Gordon menyerang dari sisi lapangan. Jadi kalau salah satu tim sudah cetak gol,
bisa dipastikan permainan akan langsung terbuka sobat. Dan disitulah kita akan melihat pertandingan yang akan berubah menjadi spektakuler. Hal-hal menarik yang perlu kita perhatikan nanti di pertandingan ini. Pertama, ini adalah pertandingan Messi menghadapi Inggris di level internasional senior yang pertama sobat. Ya, belum pernah ternyata Messi menghadapi Inggris di level internasional yang senior. Kemudian ini juga bisa jadi duel dua kandidat Ballon d'Or, Messi dan Bellingham. Bisa jadi sobatku, bisa jadi. Kane dan Messi sama-sama mengejar sepatu emas karena saat ini mereka baru terpaut 2 gol saja. Messi 8, Harry Kane 6 ya. Dan Argentina tentu saja ingin memburu final Piala Dunia ke-6 mereka dan kalau bisa juara back to back. Dan Inggris juga memburu final pertama mereka sejak tahun 1966. Jadi sudah terlalu lama ini Inggris belum bisa masuk final. Jadi duel kedua tim ini baik Argentina maupun Inggris yang sama-sama lolos lewat extra time di perempat final. Jadi rivalitas mereka ini sudah sangat klasik sekali sobatku. Sejak 66, 86, 98 dan kini hidup kembali perseteruan mereka di Piala Dunia 2026. Jadi secara prediksi menurut Papatola ya, preview match kita ini bukan pertandingan yang akan ditentukan oleh siapa yang paling dominan menguasai bola, bukan. Tapi ini ditentukan oleh satu momen kecil saja, satu kesalahan saja atau satu atraksi atau inspirasi saja. Karena Messi punya pengalaman, Bellingham punya energi, kemudian Tuchel juga sangat fleksibel sekali dalam mengatur skema taktikal. Scaloni punya mental juara. Jadi kalau Inggris bisa untuk membatasi ruang Messi dalam bergerak dan memutus jalur umpan dan memaksimalkan transisi cepat, ini Inggris punya peluang untuk benar-benar mencetak sejarah, menghentikan laju si anak FIFA ini. Tanda kutip ya, si anak FIFA ini. Tapi jika Argentina jika Argentina bisa membawa laga ini berjalan lambat dan memberi Messi ruang di sepertiga akhir, bukan tidak mungkin justru Argentina akan semakin berbahaya. Dan prediksi Papatola ini kurang objektif sebetulnya ya kan. Dan karena kita harus memprediksi. Tapi yang pasti hanya ada satu selisih gol saja. Dan tidak akan ada perpanjangan waktu sobat. Selesai di 2 kali 45 menit. Dan ini menjadi pertandingan yang berpotensi menjadi salah satu pertandingan terbaik di FIFA World Cup. Berpotensi ya, masih berpotensi. Sama seperti kemarin juga kita merasa pertandingan Portugal versus Spanyol itu berpotensi menarik, saling menyerang, terbuka. Malah rupanya sama-sama, begitulah ya kan, hanya selisih satu gol saja. Dan kita berharap untuk Inggris dan Argentina ini pertandingan akan menarik, berjalan cepat dan akan banyak gol. Terima kasih sobat-sobatku yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan. Itu dia preview match laga semifinal antara Inggris versus Argentina. Mampukah Jude Bellingham menghentikan Lionel Messi atau sebaliknya Messi akan melenggang bebas menuju babak final berikutnya. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. See you.